Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bogor bersama 27 kota dan kabupaten lainnya ikut berpartisipasi dalam proyek percontohan penataan sebagai kota pusaka. Apa konsep Bogor Kota Pusaka yang sesungguhnya? Hal itu tentunya sesuai dengan karakteristik kota dalam rangka implementasi RT RW Kabupaten dan Kota sebagai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2027 tentang penataan ruang. Namun sejatinya kawasan kota pusaka seharusnya tidak hanya cantik di permukaan, karena selain kuantitas, pembangunan yang tampak perlu juga diperhatikan kualitas yang harus dicapai sesuai indikator program penyelenggaraan kota pusaka. Ngabawan kita kali ini ingin mengetahui informasi dari masyarakat mengenai konsep atau arsitektur dari kota pusaka yang dimaksud. Mari kita saksikan ngabawan kita. Wujudkan kota pusaka harus totalitas. Cantik di permukaan. Seperti apa konsep Bogor Kota Pusaka yang sesungguhnya? Kota Bogor bersama 27 kota atau kabupaten lainnya ikut berpartisipasi dalam proyek percontohan penataan sebagai kota pusaka. Sejak tahun 2013, sesuai hasil identifikasi program penataan dan pelestarian kota pusaka atau P3KP, Direktorat Jenderal Penataan Ruang tahun 2013, Kota Bogor masuk ke dalam salah satu kota di Indonesia yang termasuk ke dalam kawasan pusaka. Hal itu sesuai dengan karakteristik kota dalam rangka implementasi RT RW Kabupaten atau Kota sebagai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Bayangan memiliki kota dengan identitas yang kuat, dengan berbagai nilai sejarah dan peninggalan masa lalu untuk mentransportasi nilai sosial budaya serta kearifan lokal kepada anak cucu nanti menjadi mimpi tersendiri di tengah pesatnya laju pembangunan dan urbanisasi. Kawasan pusaka dalam delineasi kawasan dibagi berdasarkan adanya kesamaan peristiwa sejarah, sosial, budaya, dan aspek fisik. Perwujudan kota pusaka di Kota Bogor dimulai sejak tahun 2012 lalu. Tahapan yang sudah dilalui yakni penyusunan rencana aksi kota pusaka pada tahun 2021, review konsep serta inventarisir aset pada tahun 2013, pembuatan master plan dan DED di tahun 2014, serta pembangunan fisik dan penyusunan DED beberapa kawasan pada tahun 2015. Perjalanan panjang yang tidak memerlukan waktu yang sebentar harus terus dilanjutkan pada tongkat estafet kepemimpinan berikutnya. Kita juga apresiasi terhadap berkelanjutan program tersebut pada kepemimpinan Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor hingga 2024. Berbagai perwujudan kota pusaka mulai dimunculkan ke permukaan dengan berbagai penataan yang dilakukan. Kota Bogor pun sudah mempunyai master plan penataan kawasan kota pusaka sejak tahun 2015. Bahkan, Kota Bogor sudah memiliki Perwali nomor 17 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Kota Bogor sebagai kota pusaka. Di sana sudah ada berbagai rencana strategi, visi, misi, maksud, dan tujuan, serta pemetaan kawasan pusaka. Namun sejatinya, kawasan kota pusaka seharusnya tidak hanya cantik di permukaan, karena selain kuantitas pembangunan yang tampak, perlu ada juga kualitas yang harus dicapai sesuai indikator program penyelenggaraan kota pusaka. Kita hanya tahu tentang sebutan Kota Bogor Kota Pusaka, namun di beberapa titik kawasan yang disebut sebagai kawasan pusaka, kita sulit untuk mengakses informasi. Seharusnya ada sosialisasi ataupun papan informasi di titik-titik kawasan pusaka di Kota Bogor sebagai bagian dari pembelajaran kepada masyarakat tentang kawasan pusaka. Bukan hanya itu, penataan kawasan pusaka pun masih tampak baru di permukaan pusat kota, seperti penataan Jalan Surya Kencana. Lalu, bagaimana nasib kawasan pusaka lainnya? Seperti apa konsepnya dan bagaimana bentuk arsitekturnya? Tentu jawaban dari pertanyaan itu pemangku kebijakan yang bisa menjawab. Karena pengetahuan soal pertanyaan itu masih belum banyak diketahui masyarakat. Bayangan tentang identitas kota yang memiliki cerita masa lalu akan menjadi pengalaman yang indah untuk kita berjalan dan melangkah ke masa depan. Kita berharap kota pusaka jangan dijadikan pencitraan semata. Ngabawan, ngeriung bareng dewan, jalan pulang menuju Ka'bah, jalan hijau, Resa